Suparno jangan menjadi jagoan. Tapi teman-teman di Karawang, saya tidak punya musuh satupun. Musuh saya hanya satu, Suparno, yang memang saat ini sering merampok pekerjaan orang. Karawang dan Madura tiba-tiba memanas. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Mengecam keras terhadap oknum lembaga Madas yang telah mengusir pengurus Karang Taruna Desa Parung Mulya. Saya meminta klarifikasi terhadap lembaga Madas, tolong secepatnya direspon permintaan kami ini. Belum lama ini, kota Karawang sempat memanas karena dipicu oleh isu konflik rasial dengan suku Madura. Sebelumnya, saya melihat ada orang Madura bikin VT, dia mengancam orang Karawang. Kemudian saya juga melihat ada orang Karawang yang bikin VT dengan ancaman serupa. Pada saat itu saya penasaran loh, kok tiba-tiba muncul konflik antara Madura dan Karawang, ada apa ini? Kemudian saya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah ada isu rasial dalam konflik ini? Setelah saya telusuri, isu ini ternyata dipicu oleh konflik dua orang pengusaha yang ada di Karawang. Yang satu adalah pengusaha asli Karawang, yang satu adalah pengusaha yang berasal dari Madura. Tapi kemudian konflik ini akhirnya berkembang dan merembet ke isu soal rasial karena kedua pengusaha ini sama-sama bawa massa. Hal ini diperparah karena banyak orang-orang yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan konflik ini tapi mencoba menarik konflik ini ke isu soal rasial. Ya contohnya orang-orang yang bikin VT tadi yang akhirnya cuma manas-manasin suasana doang. Nah sekarang saya akan coba menjelaskan sesederhana mungkin tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ceritanya ada dua orang pengusaha limbah di Karawang. Pengusaha yang pertama namanya Suparno. Suparno ini adalah putra asli daerah Karawang. Dia adalah CEO dari PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri. Selain itu, dia juga merupakan pimpinan dari LSM namanya Laskar NKRI Karawang. Jadi selain bos limbah, Suparno ini juga merupakan pimpinan LSM di Karawang. Kemudian pengusaha limbah yang kedua bernama Muhammad Toha. Orang sih panggil dia Haji Toha ya. Haji Toha ini adalah pengusaha di Karawang yang aslinya berasal dari Madura. Haji Toha ini adalah CEO dari PT Cahaya Mitra Utama. Haji Toha dan Suparno sebenarnya sudah saling mengenal. Karena pertama, mereka sama-sama bos limbah di Karawang. Yang kedua, mereka pernah menjalin kerjasama jual beli limbah. Kemudian mereka juga pernah menjalin kerjasama soal keamanan. Haji Toha ini kan pengusaha pendatang ya istilahnya. Jadi sebagai orang luar Karawang yang punya perusahaan di Karawang, Haji Toha ini menjalin kerjasama dalam bidang keamanan dengan Suparno. Karena Suparno ini adalah pimpinan salah satu LSM di Karawang. Jadi mungkin kalau ada LSM lain yang mau macam-macam sama perusahaan Haji Toha, Suparno ini bisa bantuin gitu. Seiring berjalannya waktu, entah bagaimana muncul konflik di antara keduanya. Dan kemungkinan besar konflik ini dipicu karena perebutan tender limbah dari salah satu perusahaan di Karawang yang namanya PT Hakapati. PT Hakapati ini adalah perusahaan mobil ataupun perusahaan otomotif. Dan konflik antara keduanya ini berakhir di persidangan. Dan belum lama ini hasil putusan sidang dari Pengadilan Negeri Karawang memutuskan bahwa gugatan ini dimenangkan oleh PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri milik Suparno. Yang artinya tender limbah dari PT Hakapati jatuh kepada perusahaannya Suparno. Tapi Haji Toha tidak terima dengan putusan pengadilan dan berencana akan melakukan banding. Selain itu Haji Toha juga sangat marah dengan putusan ini, bahkan sampai menuding Suparno ingin menyalip, ingin merebut, bahkan istilahnya dia itu katanya Suparno ingin merampok usahanya. Kenapa Haji Toha ini begitu emosi? Karena menurut pernyataan Haji Toha yang saya kutip, PT Cahaya Mitra Utama milik Haji Toha sudah menjalin kerjasama dengan PT Hakapati selama 11 tahun lamanya. Inilah alasan kenapa Haji Toha menuding Suparno ingin merampok usahanya. Perlu saya kasih tahu ya bahwa di sini adalah bukan perebutan limbah, tetapi murni adalah perusahaan ini sudah 11 tahun
saya kelola. Dan Suparno ini mencoba untuk merampok PKH Tepati. Eskalasi antara keduanya semakin meningkat saat kubu Suparno berencana akan menggelar aksi demo besar yang didukung oleh ratusan anggota LSM yang ada di Karawang untuk menindaklanjuti hasil putusan Pengadilan Negeri Karawang yang memenangkan perusahaan Suparno dalam gugatan. Jadi kubu Suparno ini ingin mendesak PT Hakapati untuk segera merealisasikan hasil putusan sidang. Sementara itu, Haji Toha memberi peringatan kepada kubu Suparno agar tidak melakukan intimidasi ataupun tekanan kepada PT Hakapati. Karena menurut Haji Toha, meskipun hasil putusan sidang Pengadilan Negeri Karawang telah memenangkan perusahaan milik Suparno, tapi saat ini Haji Toha sedang melakukan proses banding yang artinya proses hukum itu masih berjalan. Nah, Haji Toha meminta agar kubu Suparno menahan diri dulu untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan ini. Ini proses peradilan masih berjalan. Ya, masih ada proses banding, masih ada kasasi. Nah, dia tidak menindakkan, tidak mematuhi proses hukum itu sendiri dengan cara menekan, mendemo, ya kan, agar perusahaan itu sendiri memberikan limbah kepada dia. Haji Toha bahkan memberi peringatan keras kepada kubu Suparno apabila kubu Suparno berani menggelar aksi demo di depan PT Hakapati, maka Haji Toha juga akan membawa massa yang tidak kalah banyak untuk menghadang massa kubunya Suparno. Tetap saya akan melawan. Jangan coba-coba ganggu perusahaan yang ada di sini. Ini adalah perusahaan dari awal yang saya kelola. Dan tanah saya sebagian masih ada di sini. Ya, dia rupanya hanya kekuatan massa yang perlu diandalkan. Tidak pernah malu dia sama orang-orang bahwa mau mencuri, merampok pekerjaan-pekerjaan orang. Ya, ini harus dihentikan Suparno ini. Jangan merajalela, jangan seenaknya. Ya, kira-kira seperti itu. Hidup Haji Toha! Kalau Suparno didukung oleh gabungan LSM yang ada di seluruh Karawang, sementara Haji Toha didukung oleh gabungan LSM dari luar kota. Kayak misalkan LSM Madas, namanya ini adalah komunitas orang Madura gitu. Kemudian LSM dari Banten, dari Bekasi, dari Jakarta, di mana LSM ini sengaja datang ke Karawang untuk mendukung Haji Toha. Sejauh ini alhamdulillahnya tidak ada bentrokan antara kedua kubu. Memang sempat ada terjadi gesekan lah antara kedua kubu, di mana ada satu momen di mana ada sekelompok Karang Taruna gabungan dengan LSM yang ada di Karawang sedang melakukan aksi demo di depan PT Hakapati. Kemudian tiba-tiba muncul kubu Haji Toha dan sempat mendorong mundur kubunya Suparno, tapi hanya gesekan kecil saja, tidak ada bentrokan yang berarti. Parno aja suruh sini, Parno. Ketua Abu sini, Parno. Parno suruh sini. Siap kate Madura. Madura oke. Melihat eskalasi yang terjadi, amarah Haji Toha nampaknya semakin tidak terbendung. Kali ini Haji Toha mulai berani melancarkan serangan-serangan kepada Suparno dengan mengatakan, tadi yang pertama, Haji Toha menuding kalau Suparno ini ingin merampok usahanya. Jadi Suparno pada waktu demo di sini, ya kan, ngata-ngatain saya seenaknya. Bahwa saya ngemis-ngemis, nangis-nangis, katanya untuk minta tolong sama dia. Itu semuanya bullshit. Ya, Suparno jangan menjadi jagoan. Tapi teman-teman di Karawang, saya tidak punya musuh satupun. Musuh saya hanya satu, Suparno, yang memang saat ini sering merampok pekerjaan orang. Oleh karena itu, tidak saya diamkan. Haji Toha mengatakan jika LSM milik Suparno ini digunakan Suparno untuk menekan perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang. Selain itu, Haji Toha juga menuding jika LSM milik Suparno digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri dan juga untuk memuluskan urusan-urusan perusahaannya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, memang perusahaan milik Suparno ini tercatat beberapa kali memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Karawang.
Yang artinya perusahaan Suparno ini memang cukup jago juga dalam hal gugat-menggugat. Selain itu, Haji Toha juga sempat mengungkit kembali kerjasama antara dirinya dan Suparno. Pertama, Haji Toha kan sebelumnya sempat cerita kalau perusahaannya itu pernah bekerja sama dengan LSM-nya Suparno dalam hal jasa keamanan, meminta perlindungan lah seperti itu. Tapi realitanya menurut Haji Toha, kalau ada LSM lain yang macam-macam sama perusahaannya, tapi si Suparno ini katanya nggak pernah tuh bantuin, dia malah angkat tangan katanya. Kemudian yang kedua, Haji Toha juga cerita kalau dulu dia juga sempat deal-dealan sama Suparno. Jadi menurut dia itu pun terjadi karena bentuk toleransinya dia lah kepada Suparno gitu. Jadi pada saat itu, menurut Haji Toha ya, Suparno meminta harga 400 perak per kilogram, harga limbah ya. Dan itu diakumulasikan setiap bulan. Nah, Haji Toha itu memberi Suparno setiap bulan kurang lebih 40 juta rupiah. Dan 40 juta rupiah itu sebenarnya untuk dibagi-bagikan ke LSM yang lain juga. Tapi menurut Haji Toha, uang itu tidak pernah dibagikan oleh Suparno kepada LSM yang lain dan malah dimakan sendiri katanya. Maka dari itu Haji Toha melaporkan Suparno ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan penggelapan dan juga pemerasan. Dari sisi psikologi saya melihat kalau Haji Toha ini nampaknya udah capek, udah jengah banget dengan tekanan-tekanan yang selama ini dia rasakan sebagai seorang pengusaha dari luar Karawang yang punya perusahaan di Karawang. Ini dari perspektif Haji Tohanya ya, dari mulai dia sudah mencoba untuk toleran, kemudian jalur hukum pun dia tempuh gitu, akhirnya dia kalah di pengadilan, kemudian sampai ketika kubu lawannya mencoba mengintimidasi dengan membawa banyak massa gitu, dia pun akhirnya berani membawa massa juga, massa tandingan gitu istilahnya. Dan sampai pada akhirnya Haji Toha mengeluarkan semua unek-uneknya dengan bahkan sampai menantang duel gitu ya Suparno. Sampai ada kata-kata kayak, Suparno udahlah kita duel aja gitu. Ada juga Haji Toha bilang, kalau kamu ketemu saya di jalan, berhentiin aja mobil saya turun, kita duel katanya gitu. Bahkan sampai keluar kalimat kayak, Suparno, saya minum darah kamu, kayak gitu. Secara pribadi, saya tantang dia dimanapun berada. Saya minum darahnya. Kemudian sekarang dari perspektifnya Suparno, merespon tantangan duel dari Haji Toha, Suparno menurut saya meresponnya dengan cukup bijak ya. Suparno bilang, bukannya saya takut, tapi kalau saya merespon itu ya bodoh namanya katanya. Ya betul juga sih, bener gitu. Kemudian yang kedua, Suparno ini berpatok pada hasil putusan sidang, di mana hasil putusan sidang menunjukkan kalau perusahaannya yang menang gitu. Jadi ketika dia menggelar aksi demo di depan PT Hakapati, menurut Suparno itu punya legitimasi. Yang pertama, demo itu kan dibolehkan secara konstitusi. Kemudian itu juga merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperjuangkan haknya dia gitu. Karawang ini adalah penuh warna. Kita sambut baik siapapun juga datang ke Karawang dengan cara-cara yang soft, yang elegan, yang humanis. Dan tentunya apa yang tadi disampaikan itu terhadap diri saya, itu kita sudah melalui mekanisme hukum yang jelas. Makanya kami selaku putra daerah Kabupaten Karawang, apapun bentuknya, mengecam keras. Betul? Posisi tadi yang ditudingkan oleh Haji Toha itu tidak mendasar. Pertama, kami perusahaan kota berbangsa, gugatan yang diterima dan dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang. Kedua, kami tidak pernah merampok dan tidak pernah istilahnya merugikan siapapun. Betul. Konsep kami dengan seluruh ketua kabupaten yang ada di Kabupaten Karawang, seluruh para ketua LSM ormas yang ada di Kabupaten Karawang ini, kita sepakat untuk bergandengan tangan. Tapi jangan bawa kami, giring kami ke hal-hal yang sifatnya ras. Mohon maaf, Karawang ini kondusif. Jangan sampai terkesan bahwa kami merampok. Lah ini kan daerah kami, kelahiran kami. Lantas apakah kedua belah pihak ini sempat melakukan mediasi secara face to face gitu? Kayaknya sih belum. Tapi kalau mediasi secara video call itu ya sudah, tapi berakhir adu bacot aja gitu. Dengerin ya, dengerin. Nih dengerin. Saya ini pribumi loh ya.
Anda berusaha di wilayah Karawang. Anda tahu nggak? Anda pada saat tahun 2004 lagi susah lagi belakang, saya ngurus. Indonesia. Nggak tahu diri. Garis besar dari permasalahan ini yang pada akhirnya juga merembet pada isu rasial itu adalah karena kedua belah pihak sama-sama membawa massa. Suparno dengan massanya sendiri, Haji Toha dengan massanya sendiri. Jadi kedua orang ini melibatkan banyak orang dalam konflik pribadi mereka. Menurut saya disinilah peran aparat negara diuji. Karena kalau aparatnya absen, bukan tidak mungkin konflik ini bisa menjalar ke konflik-konflik yang lainnya. Satu hal yang harus kita pahami di sini bahwa ini bukanlah konflik antara Madura dan Karawang. Ini bukan konflik rasial ataupun konflik SARA. Ini adalah konflik antara kedua orang pengusaha yang ada di Karawang. Selama ini Karawang dikenal sebagai kota industri, maka dari itu pemerintah kota Karawang harus mampu menjaga kondusivitas agar para investor di kota ini tetap aman dan nyaman menjalankan usahanya. Kalaupun ada masukan bagi pemerintah Karawang adalah kayaknya jumlah LSM di kota ini terlalu banyak deh. Bahwa kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya kepada masyarakat Karawang